Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi nat renungan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, hari ini renungan atau ayat yang menjadi khotbah kita untuk pagi hari ini mengungkapkan sebuah keprihatinan daripada Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Galatia. Tentunya ada hal yang mempengaruhi baik dari sikap dan kemauan daripada jemaat yang ada di Galatia yang mungkin telah memulai untuk mengikuti jalan yang benar. Tetapi kemudian ada hal-hal yang membuat mereka terpengaruh atau membuat mereka terganggu yang tentunya mengakibatkan menjauhkan mereka dari kebenaran-kebenaran Injil yang sudah Rasul Paulus sampaikan atau ajarkan kepada mereka. Nah, disinilah kita bisa mau melihat bagaimana Paulus menggambarkan perjalanan iman adalah sebuah perlombaan. Bagaimana orang-orang percaya yang dipanggil untuk berlomba dengan baik, menjalani kehidupan yang setia yang tentunya kepada Tuhan, dan seharusnya mereka menaati bagaimana kebenaran-kebenaran yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Nah, sahabat Saroha, Paulus juga memperlihatkan bahwa mereka telah memulai perlombaan dengan baik. Tetapi dalam hal ini dia mengingatkan untuk tidak tersesat dan demikian juga untuk tidak berhenti di tengah jalan. Hal ini dimungkinkan atau diakibatkan sering adanya pengaruh baik dari eksternal yang mungkin yang mencoba untuk menggoyahkan iman atau yang menjauhkan mereka dari jalan-jalan kebenaran yang sudah diperlihatkan atau diajarkan oleh Paulus. Nah, dalam hal inilah Paulus menekankan pentingnya sebuah ketaatan pada sebuah kebenaran. Karena kebenaran Injil adalah jalan keselamatan yang sejati. Dan kita juga harus menghindari segala sesuatu yang dapat menghalangi tentu kehidupan kita. Bagaimana kita untuk tetap setia kepada sebuah ajaran yang sudah kita miliki atau kita dengar, bahkan kita terima, yaitu ajaran daripada Kristus Yesus. Nah, hal inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Mereka harus memiliki sebuah ketaatan. Karena ketaatan ini mencakup menjalani hidup yang berpusat pada kasih karunia. Dan tentunya harus berdasarkan kebenaran-kebenaran Injil, bukan pada hukum atau peraturan-peraturan manusia. Nah, ayat ini juga merupakan sebuah panggilan agar manusia atau jemaat itu juga bisa mengintrospeksi atau melakukan sebuah pertobatan, agar mereka juga memahami bahwa panggilan yang mereka terima
bahwa panggilan yang sudah disampaikan kepada mereka adalah sebuah panggilan untuk menghidupi kehidupan yang benar dengan kehendak Allah. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus agar mereka tidak mudah terganggu dan tidak teralihkan perhatiannya dari jalan kebenaran itu sendiri. Sama halnya dalam kehidupan kita, juga Rasul Paulus menyampaikan ini, bahwa kita juga diundang untuk melihat panggilan kita sebagai sesuatu hal yang mengarahkan hidup kita untuk sebuah kebenaran. Apapun yang harus kita perbuat, apapun yang harus kita lakukan, bagaimana kita membuat sebuah komitmen yang kuat di dalam hidup kita, agar kita tidak terpengaruh, agar kita juga tidak teralihkan pikiran dan konsentrasi kita ketika kita berjalan dalam sebuah kebenaran. Agar kita tidak berhenti di jalan, di tengah jalan, agar kita tidak terganggu dalam memahami atau menuju pada pemahaman sebuah kebenaran. Nah, disinilah Rasul Paulus menegaskan untuk memperbaharui komitmen untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita tidak sampai kepada sebuah kebenaran yang Tuhan kehendaki atau yang sudah kita pahami, yaitu berdasarkan kebenaran-kebenaran Injil, maka segala yang kita perbuat adalah hal yang sia-sia. Nah, oleh karena itulah Rasul Paulus di dalam hal ini menginginkan agar mereka bisa mengintrospeksi diri sendiri untuk melihat kembali sudah sejauh mana dan sampai di mana mereka melakukan panggilan mereka sebagai orang-orang yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itulah kita diingatkan juga pada nats ini supaya kita memeriksa sudah bagaimana pondasi iman yang kita miliki. Supaya kita mengevaluasi kembali apa yang kita yakini. Apakah iman kita sudah berakar kuat pada Kristus dan Injil kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, adakah elemen lain yang telah menyusup sehingga itu yang mengaburkan iman percaya kita pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Kalau ada, maka firman Tuhan mengingatkan kembali melalui nats kita hari ini agar kita kembali fokus kepada firman Tuhan, yaitu dengan senantiasa memahami, membaca, berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus agar di dalam pimpinan Roh Kudus bisa menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan juga menyingkapkan segala sesuatu yang tentunya menghalangi kita menuju kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kami untuk pagi hari ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan semakin memperkuat fondasi kami untuk senantiasa hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Biarlah perjalanan kehidupan kami senantiasa Tuhan mampukan agar kami juga tidak terganggu dan tidak teralihkan bagaimana komitmen kami yang kuat, agar ketika kami memulai, hendaklah sampai pada akhir tujuan perjalanan kami, yaitu memahami dan juga memiliki kebenaran-kebenaran firman sebagai orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, begitu banyak halangan tantangan yang boleh kami hadapi untuk hari-hari selanjutnya. Tetapi ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, maka apapun yang boleh menghalangi kami akan terhindar, akan menjauh, supaya kami juga senantiasa fokus berjalan bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada. Anugerah Tuhan senantiasa bersama dengan mereka di dalam pekerjaan, di dalam segala aktivitas.
Kiranya mereka boleh menghasilkan sesuatu hal yang baik, sehingga itulah yang akan mereka pakai untuk kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan mereka. Sertai berikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu yang saat ini merasakan kelemahan, sakit penyakit, sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan aktivitas mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, sehingga mereka boleh melakukan segala aktivitas itu kembali dengan keadaan yang sehat. Kami sampaikan segala perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.